Ya begini, bagaimana keadaan anak saudara? Hubungan komunikasinya. Langsung aja tutup poin aja. Ya. Bagaimana keadaan anak saudara selama ini di rumah? Begitu aja pertanyaannya. Ya, silakan. Coba diterangkan, saksi. Sekolah saya yang antar. Kegiatan saya tiap hari tuh. Ngantar sekolah. Kemudian jemput juga saya yang jemput. Kemudian beberapa kali kemarin dia minta motor karena sudah punya SIM, saya beliin motor. Terus sekolah, pulang sekolah, ya ketemu kita makan, nonton film. Ya begitu aja Pak. Seperti pada umumnya orang tua ke anaknya. Ya, itu yang Ya. dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bisa ditambahkan ya Pak? Ya. Epi. Silakan, masih ada satu orang. Satu orang lagi yang mulia. Sebenarnya kami tadi tidak mau menanyakan masuk kepada ke materi karena bagi kami saudara saksi Pak Jonathan ini adalah saksi testimonium di auditu gitu loh. Tapi tadi karena beberapa hal yang kami catat, ada beberapa hal yang maaf nih Pak Jonathan, bahwa Bapak adalah sebagai saksi bukan menyimpulkan. Tadi satu yang kami catat juga tentang para pelaku gitu loh. Kita membuktikan di sini para pelaku, tadi sudah Pak Jonathan tadi mengatakan Mario dan Sen. Itu tadi sehingga tim kami mau mengeksplor itu yang saudara ketahui sejauh mana dari orang-orang lain. Ya, langsung aja pertanyaannya. Ya, itu Pak. Ya, itu pertama. aja. Yang kedua, bahwa ini yang melapor ini adalah kita tahu di dakwaan juga yang melapor adalah dan juga di berkas itu adalah saudara Hatala ya. Rustam Hatala. Pertanyaan kami, setahu Bapak, di dalam LP yang dilakukan oleh Rustam Hatala itu, apakah ada LP yang LPB 095/2 21 Februari 2023 yang tadi Bapak juga jelaskan itu, apa ada saudara baca di situ bahwa tersangkanya siapa gitu? Coba Bapak jawab Pak. Bapak dijelaskan oleh Hatala, Rustam Hatala, atau Bapak ikut membaca? Dijelaskan, ya tahu dari polisi. Saya tanya, itu pelakunya siapa aja? 1 Mario Dendi, 2 Shane Lucas, 3 Agnes. Ya sudah, begitu aja Pak. Apakah ada di situ tertulis di dalam LP itu pelakunya juga Sen? Itu yang tadi maka Enggak tahu saya. Pak, itu makanya Pak, Bapak adalah sebagai saksi di sini Pak, bukan menyimpulkan. Ya sudah. Ya itu satu. Ya. Jadi saya nggak banyak Pak menanyakan, hanya mungkin 2 lagi. Yang berikutnya adalah bahwa Bapak tadi juga sudah menjelaskan juga berdasarkan dari penasihat dari Mario juga sudah menanyakan itu bahwa keadaan pulih dan amnesia itu juga sudah disebutkan oleh dalam dakwaan. Dan terakhir adalah keterangan dari Dr. Desi Sugesti Muktiani tanggal 11 Mei 2023 tapi 23. Dan kami lihat secara fakta juga di Twitter Bapak dan juga di YouTube, Bapak sudah menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa tanggal 3 Mei itu si David sudah bersekolah dan dia kelihatan juga sudah pakai seragam pramuka. Pertanyaan kami, tadi Bapak selalu menjelaskan bahwa pemulihan keadaan yang terkini dan saat ini, ya, bahwa dia hanya kognitif. Pertanyaan kami, apakah pemakaian seragam itu ada kaitannya juga dengan aktivitas fisik di lapangan? Dia ada aktivitas fisik yang disarankan oleh guru-gurunya atau kepala sekolahnya itu bagaimana? Itu pertanyaan kami, coba dijawab Pak. Untuk olahraga memang tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Tapi untuk proses yang lain memang disuruh ngikut aja. Ikut pelajaran, ikut asesmen,
terus ikut berkumpul sama teman-temannya. Jadi memang itu bagian dari salah satu terapinya yang disarankan oleh Dokter Tatang. ya dalam rangka untuk dia aktivitas fisik, gerak, fisik, motorik dan segala macam yang Bapak bilang tadi ada 3 tadi ya. Selain terapi bicara itu, dia memang disarankan untuk memakai pramuka supaya dia bisa bersosialisasi. Pak, seragam pangudi luhur itu memang ada 1 hari yang coklat-coklat, bukan itu terus pramuka, Pak. Oh ya, kita melihat dari prakteknya, maka itu saya tanya kepada Iya, Bapak, Pak. Ya, itu seragam, oke. Pak. Seragam hari tertentu coklat-coklat. Tapi bukan dia pakai coklat-coklat terus pramuka, itu enggak. Ya. Mungkin nanti bisa minta penjelasan ke pangudi luhur tentang jadwal seragam hari ke hari. Jadi satu lagi juga terakhir pertanyaan saya. Jadi Bapak dapat informasi tentang kejadian peristiwa ini. Kejadian peristiwa tanggal 20 Februari itu adalah berdasarkan keterangan dari pihak-pihak lain, bukan dari Bapak. Bapak tidak mengetahui apa tadi sudah dijelaskan ya, dari 3, Pak Rudi, Pak Natalia, ya. dari Natala. Ya, cuma tadi saksi itu ada banyak menyimpulkan yang kami catat. Nanti saudara nilai sendiri dalam ya, untuk itu rekan saya ada satu lagi Taman. Tadi Yang mulia, ada yang kelewat yang mulia. Ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Terakhir ya. Ya, siap. Baik. Saksi, tadi kan saudara saksi bersaksi di sini pengetahuannya berdasarkan apa yang disampaikan kepada saksi. Saya cuma mau tanya Pak, apakah saksi juga ada mendengar bahwa pada saat kejadian, Shane itu setelah beberapa saat, dia melarang Dendi untuk meneruskan perbuatannya Pak. Apakah ada Bapak dengar? Gimana Pak? Jadi apakah Bapak juga ada mendengar fakta ya, bahwa pada saat kejadian, Shane melakukan sesuatu untuk menghalangi Dendi untuk meneruskan pemukulan, termasuk menolong David dan membawanya ke mobil ya? Enggak. Ya, enggak ada Pak ya? Enggak ada. Ya, oke. Cukup ya. Ya, makasih. Baik. Saudara masih ada ya, 1 ya, silakan. 1 ya. Kesempatan sudah 1 nanti penuntut umum kita 1. Ya, yang masih kelewat. Baik. Tadi ada yang terlewat, saudara saksi ya, kaitannya dengan keterangan saksi ya, yang menyatakan bahwa ada perkataan dari terdakwa Mario Dendi bahwa Shane ini akan selamat, tidak akan dipidana, dia akan dihukum 2 tahun. 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan Ya, ya. ingat betul. Ya, itu saya mau konfirmasi aja, itu pernyataan itu saudara saksi dengar dari Pak Rudi, nanti Pak bisa Rudi. ditanyakan. Nanti ya, nanti akan kita tanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian apakah saudara saksi pada saat kemarin juga menjadi bertanya-tanya kan, dan sekarang sudah terungkap bahwa ayah dari Mario Dendi ini adalah Rafael Alun ya, yang kemudian juga sekarang sudah ditahan oleh KPK untuk perkaranya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Ya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa hal itu proses hukum yang terjadi itu ternyata berdampak dari kasus ini gitu loh? Enggak tahu. Tidak tahu. Apakah maksud saya begini, ini kan ada ya ini kan bisa menjadi menguak ke sana, apakah saudara saksi menjadi bagian dari yang melakukan upaya supaya ayahnya juga terkena? Aneh banget. Ya sudah. Tadi sudah. Yang laporin dong. Sebentar. Kok? Ya sebentar. Sudah. Tadi saksi dia bilang tidak tahu yang benar. Baik, iya. Itu saya yang tanya. Pertanyaan saya cuma itu. Cukup ya? Terima kasih ya. Cukup. 1. Tidak ada ya? Cukup. 1 aja ya. Ya sudah, berdiri kalau udah capek. Rekan-rekan penuntut umum dan menyambung pertanyaan dari tim penasihat hukum terdakwa, di mana tadi pokok permasalahan ini adalah awalnya kejadian dari tanggal 17 Januari 2023. Pertanyaan saya, apakah setelah ada kejadian
ini, saudara saksi kan tadi menerangkan bahwa saudara saksi memegang HP anak David. Kemudian mencari tahu dan menelusuri adanya percakapan-percakapan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami. Selanjutnya pertanyaan saya, apakah kemudian saudara saksi ada mencari tahu kejadian di tanggal 17, apakah benar ada pertemuan antara anak AG dengan David? Enggak pernah nyari tahu juga. Bapak mencari tahu di HP-nya David, Oh, apakah nggak ada percakapan? Enggak ada. Tidak, saksi jawab Tidak ada. Nggak ada. Kemudian tadi saudara menerangkan bahwa saat di Polsek, awalnya tadi saudara menyebutkan mobil Rubicon itu plat nomornya berapa? B120 DEN. 21 20. B. Ya, kemudian 120. saudara B120. menerangkan kembali pada saat itu mobil itu kembali plat nomornya berubah menjadi nomor berapa? Saya Tadi lupa saksi nomornya. lupa, yang ingat cuma Tapi belakangnya ingat saja. belakangnya. Tolong B. diperhatikan ya Izin Pak, pertanyaannya. karena kami bawa plat nomor, apakah plat nomor ini? yang Sebentar, saudara maksud? saksi ini kan tidak melihat. Toh? Oke, cukup. Itu. Ya. Cukup ya? Baik. Terima kasih ya saksi ya. Ada yang ingin saudara sampaikan selain yang sudah terangkan? Seperti yang saya sampaikan tadi yang mulia, yang paling utama adalah dalam sidang ini mohon nanti didalami ancaman-ancaman nembak itu, karena menurut saya itu sudah sangat keterlaluan. Kalau Kami kita lihat nanti di persidangan kami di akan- bandara kita bercanda bom aja dia bisa dipidana. Di bandara ngomong itu, ini ada ngomong nembak-nembak itu, apakah memang dia menguasai hal tersebut atau seperti apa, mohon di. Baik. Yang jelas bakal sidang kita terbuka. Jadi Siap. kita akan objektif apapun yang terjadi. Jadi terima kasih atas keterangan saudara. Untuk terdakwa Mario, atas keterangan saksi tadi, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia. Yang tidak benar yang mana? Buka aja apa itu namanya. Yang tidak benar. Keterangan saksi mengenai soal kehidupan saya mewah di penjara. Bagaimana? Keterangan saksi soal kehidupan saya di penjara mewah yang mulia. Saksi tadi bilang tidak tahu. Tidak tahu, tidak cerita itu. Baik. Ada memang cerita, cuma tadi yang diceritakan, tapi untuk mewah enggak tahu tadi. Ya, begitu. Iya. Apalagi? Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Sen. Ayah saya yang bakal selamatin Sen, itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang mulia. Ya, terus. 1, terus 2. Ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di Polsek yang mulia. Oh, tidak, gitar jadi tidak ada apa gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah untuk gitar tersebut. Itu. Lalu, Kan tadi saksi mengatakan bahwa dari keterangan saudara Rudi tadi mendengar bahwa ada yang main gitar 3 orang. Cuma saksi Rudi tidak tahu siapa yang main gitar. Ya. Gitu loh tadi. Coba tidak ada, bertiga itu tidak ada yang main gitar. tidak ada yang mulia. Ya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, sudah. Itu aja, masih ada lagi? Baik, saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini, dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik ya, untuk yang pertama dan kedua, ya, apakah tolong sikapnya ya saudara. Apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Iya. Tetap pada keterangan saudara. Nanti bisa ya? digali di saksi Baik. selanjutnya. Terus ada pernyataan tadi yang disampaikan. Iya. Saudara serahkan sama pengadilan atau saudara akan tanggapi sekarang yang tadi minta maaf? Iya, lanjut di pengadilan aja yang boleh. Baik. Untuk terdakwa Sen, mic-nya. Jadi dari keterangan saksi tadi yang berkaitan dengan saudara tentunya, apakah ada yang tidak benar? Izin yang mulia dan Bapak Ibu Jaksa yang terhormat, setelah saya mendengar kesaksian dari saksi, saya keberatan tentang penyebutan para pelaku
karena saya sama sekali tidak ikut menganiaya David Ya, pada saat itu. saksi memang tidak menerangkan ini cuma Ya. dia tidak tahu, cuma ada perkelahian gitu aja ya, Ya. karena dia terus. Dan saya juga turut empati bela rasa kondisi David pada saat ini, dan saya terus berdoa untuk pemulihan adik David agar kembali seperti sedia kala, Yang Mulia. Ya, Sekian, terima kasih. saudara ada tanggapan? Iya, Yang Mulia. Sama seperti tadi di Mario, udah lanjut di pengadilan aja. Dan tetap pada keterangan saudara ya? Iya. Baik, terima kasih ya atas keterangan yang saudara. Saya juga ingin menyampaikan ini Yang Mulia. Baik, apa yang saudara mau sampaikan kepada kami? Ini bukti-bukti dan perkembangannya David dalam video dan foto. Baik, jadi saudara bisa sampaikan ke penuntut umum agar supaya diberikan ke kami. Ya karena saudara pakai mic aja, pakai mic. Keterangan dari Mayapada Hospital dalam hal ini kondisi dari korban David, kenapa tidak dijadikan saksi dalam kasus perkara, bahwa berdasarkan keterangan dari pertemuan antara perwakilan manajemen kami dengan dokter penanggung jawab pasien pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 9 diperoleh kesimpulan sebagai berikut, bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehingga dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Kemudian DPJP juga menegaskan bahwa apabila proses pemeriksaan atau permintaan keterangan kepada pasien tetap dilakukan, maka akan menimbulkan trauma kepada pasien sehingga mempengaruhi proses pemulihan recovery dari pasien. Demikian Yang Mulia. Saya pikir cukup ya. Baik. Terima kasih atas keterangan yang diberikan. Saudara bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Jadi kita akan skors ya untuk isoma. Kita akan mulai 1:30 ya, 1:30. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik ya. Kita skors, kita akan lanjutkan nanti 1:30. Ya, tadi pemirsa secara bersama-sama kita telah menyaksikan bagaimanakah jalannya sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kedua terdakwa digelar secara bersamaan, yaitu untuk terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Paling tidak hari ini teragenda ada 4 keterangan saksi, tapi tadi kita sama-sama menyimak saksi pertama yaitu Jonathan Latumahina yang merupakan ayah dari David Ozora. Beberapa pertanyaan tadi baik dari kuasa hukum majelis hakim maupun juga JPU dijawab tuntas oleh saksi Jonathan. Ada beberapa hal yang tadi kami soroti, berulang kali majelis hakim sempat menegur juga terdakwa dengan jawaban-jawabannya, serta berulang kali juga majelis hakim mengambil alih peranan dari kuasa hukum Shane untuk bisa meluruskan pertanyaan dari kuasa hukum Shane dan juga kuasa hukum Mario Dandi. Dan juga tadi nampak kuasa hukum Shane nampak berbelit-belit dan juga sempat ditegur oleh majelis hakim karena tidak relevan pertanyaan yang diberikan terhadap saksi Jonathan, termasuk juga beberapa keanehan pada saksi Jonathan yang dinilai perlu digali dan itu tidak relevan menurut majelis hakim di persidangan. Belum lagi tadi ada beberapa pertanyaan diajukan juga oleh kuasa hukum Mario Dandi yang juga sempat ditegur oleh majelis hakim yang sempat menanyakan apakah betul bahwa dirinya dan juga keluarga dari David Ozora ini sempat juga dengan sengaja menarik ayah dari Mario Dandi untuk terjerat kasus TPPO yang saat ini sedang menjerat ayahanda dari
Mario Dandi itu yang kemudian langsung dipotong oleh majelis hakim karena dianggap tidak relevan. Beberapa hal tadi sempat dijawab juga oleh ayah dari David Ozora, Jonathan Latumahina, dalam persidangan. Kita saksikan bersama beberapa fakta mengenai kronologi kejadian yang diketahui oleh ayahanda melalui sebuah video yang diberikan oleh teman-temannya, kemudian juga menjelaskan bagaimana kondisi David saat ini, baik luka yang terlihat pada saat memasuki rumah sakit, bahkan juga kondisi David saat ini yang disampaikan bahwa saat ini David memang bisa berjalan dengan endurance sekitar 8 menit. Belum lagi juga ada beberapa hal kejanggalan juga yang sempat diungkapkan oleh ayahanda dari David. Salah satunya mengenai keanehan saat mengurus asuransi di rumah sakit yang ditolak karena ada klausul yang dilanggar, yaitu dinyatakan ada David yang memulai perkelahian pertama kali ditulis oleh kronologi Polsek ini yang kemudian dipertanyakan oleh ayahanda dari David, Jonathan Latumahina, menjadi saksi dalam persidangan kali ini. Dan belum lagi tadi kita melihat juga pada sesi terakhir di mana pada saat kedua terdakwa diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan keberatan, keduanya mengambil alih hal tersebut, di mana Mario Dandi tadi menyatakan ada beberapa keberatan dalam keterangan saksi Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora. Yang pertama tadi Mario Dandi menyatakan keberatan akan keterangan saksi soal hidup mewah di sel. Hal ini tadi juga sudah kemudian diluruskan oleh majelis hakim bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian juga Mario Dandi merasa keberatan dengan pernyataan dari saksi Jonathan yang menyatakan bahwa Mario Dandi lah yang kemudian menyatakan bahwa ayahnya akan menyelamatkan Shane dalam kasus ini. Kemudian tadi dinyatakan dirinya keberatan, belum lagi tadi tidak benar soal dirinya yang terkesan bermain gitar di dalam scene, meskipun tadi majelis hakim juga luruskan bahwa ayah dari David Ozora, saksi ini mengatakan tidak tahu siapa yang bermain, hanya kemudian terdengar ada suara bermain gitar dari dalam sel, yang artinya kemudian menjurus apakah betul ada tindakan-tindakan keistimewaan yang kemudian diterima oleh Mario Dandi. Dan juga tadi kita turut bersama menyaksikan bagaimana kedua terdakwa, baik Mario Dandi maupun juga Shane Lucas, meminta tanya aja ya. Dari pemeriksaan saksi utama ini. Oke. Ready? Oke, ya. Pertama, sebagaimana kami sudah sampaikan juga tadi di dalam persidangan, bahwa kami sebagai tim penasihat hukum juga menyadari ya dampak ya, tadi Bapaknya juga sudah menjelaskan secara gamblang ya bagaimana dampak terhadap David ya dalam perkara ini, dan kami juga sangat bersyukur bahwa ternyata banyak perkembangan yang positif ya terhadap David, dan kami selalu mendoakan agar David itu bisa pulih kembali seperti sedia kala. Itu yang pertama yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian pun terkait dengan beberapa keterangan dari ayahnya, sudah tergambar juga ya bahwa sebenarnya Mario melalui keluarganya itu sudah 4 kali berupaya untuk menawarkan apa yang bisa dilakukan dan keprihatinan terhadap perkara ini ya, dan juga sudah ditawarkan bahwa kita akan menanggung ya, keluarga ini akan menanggung semua biaya pengobatan, baik itu ditawarkan pindah rumah sakit menjadi rumah sakit yang terbaik maupun seluruh biaya juga sudah ditawarkan. Itu yang disampaikan tadi oleh ayah dari korban ya, ayah dari korban. Jadi sudah 4 kali. Jadi kalau misalnya kemarin ada kesan bahwa keluarga ini nampak tidak peduli ya, tidak peduli terhadap korban, tidak peduli terhadap Mario Dandi, itu sekarang sudah bisa menjadi clear ya, dan ini bukan omongan dari kami nih, bukan omongan dari kami tapi omongan dari keluarga, dari ayah dari korban itu sendiri, bahwa sudah 4 kali diupayakan dari berbagai macam, yang pertama adalah dari kenalannya, yang kedua ibunya langsung, yang ketiga ayahnya, yang keempat dari pengacaranya. Jadi sudah cukup banyak upaya untuk menawarkan perdamaian yang pasti ya. Tapi juga yang paling utama adalah biaya pengobatan dan juga seluruh rumah sakit biaya yang ditimbulkan. Itu yang Pak, tadi keterangan dari ayah korban itu salah satunya adalah dia bersikeras bahwa itu ada perencanaan.
Ya, tentunya nanti kita akan melihat di dalam saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum, ya, apakah benar-benar ada perencanaan di sini, gitu loh. Nah, karena nanti pada akhirnya pun kami juga akan menghadirkan saksi dan terutama ahli ya kalau terkait dengan perencanaan ya, karena nanti akan terungkap sebenarnya kata-kata apa sih ya yang menjadi dasar sehingga pasal itu muncul gitu loh. Pasal perencanaan. Karena kalau tadi sekilas ada beberapa keterangan bahwa si Shane menyatakan bahwa ini akan gua pukul. Apakah itu sudah cukup untuk menyatakan ini sebuah perencanaan, gitu ya? Itu yang nggak bisa saya simpulkan juga sekarang. Yang nggak bisa saya simpulkan juga karena apapun yang akan terjadi nanti di dalam persidangan ini, itulah yang akan nanti membuktikan pertanyaan dari rekan tadi, apakah ini adalah perencanaan atau enggak, ya. Kami juga jaksa yang pasti akan menghadirkan ahli, saksi, kami juga akan melakukan hal yang sama. Soal gitar di dalam tahanan itu kenapa harus direspon juga oleh Mario Dandi? Karena kan di dalam dakwaan tidak ada keterangan di masalah gitar itu.